Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema yang sangat memberkati. Dan saya juga nanti akan bagikan poin-poin yang related dengan yang berhubungan, ada pertaliannya dengan sharing yang saya akan sampaikan gitu ya. Nah, saya baca kembali kitab Mazmur yang belum lama sebetulnya saya selesaikan gitu ya. Tapi kali ini saya baca dalam versi yang berbeda, yang selain memberkati tentunya juga dipakai oleh beberapa orang, para hamba Tuhan, para pemberita firman sebagai salah satu rekomendasi versi firman Tuhan ya, versi Alkitab selain terjemahan baru. Ada beberapa yang kalau kita perhatikan mereka punya slide yang dibagikan mereka menggunakan versi lain untuk berbagi firman Tuhan, karena memang bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu sangat kaya gitu kan, dan memang sangat baik ketika menyertakan referensi lain gitu ya, untuk menjelaskan firman Tuhan dengan tujuan yang mulia tentunya gitu ya, dengan tujuan yang benar. Sederhana saja dalam pemahaman saya, misalnya sebuah pokok persoalan, sebuah tema disampaikan oleh beberapa orang yang berbeda, tentunya penyampaiannya kan akan punya karakter tersendiri, ada kelemahan, ada kekurangannya gitu kan. Makanya ketika membaca salah satu versi Alkitab sebagai referensi, coba juga lirik-lirik King James Version yang konon katanya lebih dekat dengan bahasa aslinya gitu. Selain beberapa hamba Tuhan yang saya katakan menggunakan versi lain Alkitab sebagai referensi gitu ya, yang sering digunakan seperti ILT3, BIMK, kemudian juga firman Allah yang hidup ya, yang sekarang saya sedang pakai gitu ya, sedang gunakan gitu. Sebetulnya saya pribadi juga sudah dari sejak waktu yang lalu-lalu saya perkenalkan kepada kita versi-versi lain dari Alkitab gitu ya. Itu sebetulnya untuk memperkaya pengetahuan kita. Sama seperti yang saya katakan tadi, kalau beberapa orang yang berbeda menyampaikan sebuah pokok persoalan atau tema, itu tentunya berbeda. Ada kekayaan yang berbeda-beda gitu ya, sehingga kita semakin utuh, semakin lengkap dalam pengetahuan tentang Tuhan, dan juga lebih dibantu untuk memahami sesuatu gitu ya. Nah, ini juga memberikan seni atau
gaya yang berbeda bagi saya untuk menikmati firman Tuhan gitu. Kalau dulu zaman Alkitab buku gitu ya, itu saya sangat menikmati ketika Alkitab lama saya udah di stabilo, udah macam-macam warnanya, udah kusut gitu ya, saya beli Alkitab baru. Nah, dengan Alkitab baru ada spirit yang baru gitu ya, saya stabilo lagi. Itu yang saya lakukan ketika dulu mengambil komitmen untuk bertobat 20 tahun yang lalu. Kami diperkenalkan untuk makan makanan rohani yang murni firman Tuhan. Dan saya sungguh percaya saya ada sekarang masih di dalam jalur Tuhan itu karena ditanamkan fondasi yang bukan cuma kuat tapi benar gitu ya. Sekalipun ketika itu tidak paham betul, semua yang dibaca, tapi taat saja baca. Nah, apalagi sekarang dengan ada berbagai versi Alkitab yang akan mempermudah kita untuk mengerti firman Tuhan, maka bagi saya itu semakin menambah asyiknya petualangan untuk membaca firman Tuhan. Saya selalu berdoa untuk spirit yang sama itu turun ke bawah. Saya juga lepaskan roh doa, roh pujian penyembahan sampai ke bawah gitu. Bagi kita yang hatinya terbuka itu pasti transfer dalam kesehariannya gitu ya. Jadi bagi kita yang sudah berulang membaca kitab dalam firman Tuhan, tidak ada salahnya, bahkan saya sarankan untuk coba untuk membacanya untuk kesekian kalinya dalam versi yang berbeda gitu ya. Saya sudah bagikan tadi beberapa rekomendasi versi Alkitab untuk dicoba gitu ya. Nah, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan dari Mazmur 112 ya. Ini merupakan rema, ini juga ya pengertian yang baru. Kalau firman Allah yang hidup ini lebih sederhana untuk menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Di ayat 1 dikatakan, puji Tuhan karena semua orang yang takut akan Tuhan dan yang mempercayakan diri kepadanya diberkati secara berkelimpahan. Ya, berbahagialah orang yang suka melakukan perintah-perintahnya. Di ayat 2, anak cucunya akan dihormati di mana-mana karena keturunan orang-orang baik mempunyai warisan yang istimewa. Makanya kan kalau kita lihat, udah beberapa kali juga saya katakan, ada orang-orang yang kita lihat kenapa orang itu sekarang bukan cuma berbicara tentang berkat materi di sini ya, tapi lebih pada hidupnya yang positif, yang berdampak, yang terjaga, yang terlindungi, yang produktif gitu ya. Itu kalau kita runut ke atas, itu pada dasarnya orang tua mereka, ayah ibunya, kakek neneknya, bahkan buyutnya itu hidup benar gitu ya, walaupun tidak seperti standar yang kita ketahui gitu ya, misalnya hidup kudus, taat total gitu ya, tapi at least mereka itu takut Tuhan, yang nggak melakukan hal yang jahat gitu ya, yang salah satu yang umum adalah nggak pergi ke dukun gitu kan, hidup dalam perkawinan yang suci gitu kan. Nah, itu keturunannya dibuat berbeda oleh Tuhan. Contoh yang nyata, saya juga udah pernah katakan ini, kalau kita lihat ada oknum hamba Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, kita bisa bahkan saksikan di zaman kita gitu ya, yang mereka, orang tua mereka, bahkan ayah ibu mereka, kakek nenek mereka itu
takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan, kita bisa lihat keturunan mereka itu kayak bahkan multiplied ya, berlipat ganda dalam hal uh, uh, kejayaan ya. Kejayaan itu selalu saya tekankan lagi, ini tidak selalu berbicara materi, tapi berdampak, berpengaruh, hidup mereka menjadi kesaksian. Salah satunya ibu yang saya sedang rekomendasikan videonya di hadapan kita gitu ya. Bagaimana ayahnya, saya googling, ayahnya punya kesaksian yang kunjungan tentang surga. Bagaimana ibu ini bersaksi tentang ayahnya yang berkomitmen untuk mengajak anak-anaknya untuk berdoa. Dan kita bisa lihat anak cucu daripada beliau itu sekarang kan luar biasa gitu. Nah, dan memang itu berkat rohani yang diturunkan, diwariskan, dan bahkan berlipat ganda. Nah, sebelum saya lanjutkan, karena ini juga yang saya tekankan kepada kita gitu ya. Saya belum sempat selesaikan kuesioner gitu ya, kuesioner untuk menanyakan hal ini. Saya udah sarankan ini berkali-kali. Saya nggak tahu siapa di antara kita yang sudah melakukannya. Buat mesbah doa di dalam keluarga. Awalnya memang tidak selalu mudah, bahkan ada tantangan. Tapi jangan sampai seperti saya gitu ya. Walaupun saya tidak menyalahkan orang tua saya, karena pelan-pelan sesuai dengan sejalan waktu saya kemudian memahami, karena mereka kan kurang pengetahuan. Kenapa ayah dan ibu saya tidak mengajak kami berdoa tiap-tiap hari, apalagi sampai ke pengurapan? Karena pengetahuannya tidak dalam tentang Tuhan, yaitu diturunkan dari kakek nenek saya, dari kedua belah pihak, dari buyut saya gitu kan, itu kan hasilnya. Nah, saya berharap ya, tapi terserah aja mau lakukan apa enggak gitu ya. Berharap melakukan ini. Betapa indahnya kalau di dalam rumah itu penuh dengan hadirat Tuhan, ada doa-doa, ada pujian, penyembahan. Itu akan berbeda. Kalau Tuhan masih kasih waktu panjang, Tuhan akan buat berbeda keturunannya nanti. Tapi kalau pun tidak sampai kepada keturunan, katakan seperti itu, tapi kehidupan kita dibuat berbeda oleh Tuhan ketika di rumah itu ada doa-doa, ada pujian, penyembahan, ada pengurapan Roh Kudus gitu kan. Ayat 3, dia sendiri akan kaya raya dan kebajikannya tidak akan pernah dilupakan. Nah, kaya raya di sini ya, jangan menjadi kecewa ketika misalnya kalau hidup kita udah takut Tuhan, udah percaya penuh gitu ya kepada Tuhan. Kan di ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu berarti kan percaya penuh gitu. Kalau kita udah melakukan itu, kalau kita tidak menjadi kaya raya, menjadi sekelas sultan gitu ya, jangan menjadi kecewa. Yang penting di sini adalah kalau kita belajar takut akan Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, kita taat, pasti penyediaan dan pemeliharaan Tuhan itu ada. Dan itu disaksikan oleh kita yang menetapkan hidupnya berada dalam praktek ini, takut akan Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan, dan terus berkomitmen untuk hidup taat. Apabila ia ditimpa kegelapan, maka segera terbitlah terang. Ia baik hati dan berbelas kasihan. Jadi orang kalau dia di dalam Tuhan, bukan berarti tidak ada lembah, tidak ada padang gurun, bukan berarti tidak akan ada masalah, tidak akan ada persoalan atau kesesakan, tapi segera terbit terang. Akan ada jalan keluar, akan ada pertolongan daripada Tuhan atas setiap orang benar. Sebab jalan-jalan yang sukar yang Tuhan izinkan terjadi bagi orang yang takut Tuhan, yang percaya pada Tuhan, yang taat, itu adalah cara Tuhan untuk menyempurnakan, menyucikan, memurnikan, membuat kita semakin
sempurna di hadapan Tuhan sama sekali bukanlah hukuman, karena kan dia takut Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia taat. Jadi kesesakan itu bukanlah hukuman, tapi sebuah didikan, sebuah ujian yang membuat dia semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Dan semua hal berjalan dengan beres bagi orang yang murah hati, yang menjalankan usahanya dengan jujur. Orang semacam ini tidak akan terkalahkan oleh keadaan buruk. Saya langsung baca yang supaya cepat ya, yang yang saya bold aja. Di sini lagi ditekankan, karena ia yakin benar bahwa Yahweh Tuhan memelihara dia. Nah, nanti dibaca aja supaya menghemat waktu. Dibaca pelan-pelan. Kalau coba kembali membandingkannya dengan terjemahan baru juga silahkan, atau versi lain. Nah, dalam rema ini saya mau tekankan konklusinya gitu ya, bahwa ketika kita baca ayat firman Tuhan yang sangat indah, yang sangat memberkati, mudah dipahami gitu ya, itu sungguh memberkati, membangkitkan semangat. Kita harus belajar sungguh-sungguh apa yang ada di dalam perikop itu. Ada bagian kita. Ya, bagian kita adalah supaya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di Amsal katakan itu berarti menjauhi segala bentuk yang jahat. Kita harus berjuang setiap hari. Kalau orang takut akan Tuhan, dia akan menjaga hati dan pikirannya. Jangan sampai ada hati yang jahat, pikiran yang jahat terhadap sesamanya, terlebih kepada Tuhan. Dia akan menjaga perkataannya adalah perkataan yang bukan cuma baik, tapi perkataan yang benar, perkataan yang membangun. Tidak ada perkataan jahat, berarti gak akan ada gosip, gak ada fitnah, gak menghakimi. Dan dilanjutkan dengan perbuatannya. Perbuatannya yang takut akan Tuhan berarti perbuatan yang baik dan benar, gak perbuatan yang menjahati orang, merugikan orang. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Hari-hari ini, kemarin gitu ya, dan saya katakan, kapan lagi saya seperti Abraham? Kapan lagi saya seperti Elia, yang Alkitab katakan justru manusia biasa. Abraham juga penuh kelemahan. Saya tidak bermaksud merendahkan mereka, tapi saya mau memotivasi kita bahwa kita sama dengan mereka. Juga saya tidak sedang menyombong dengan perkataan saya, tapi saya mau ajak kita untuk berpikir seperti saya, bahwa kapan lagi saya punya iman seperti Abraham, kapan lagi saya bisa mengikuti teladan Elia yang manusia biasa tapi melakukan perkara yang besar. Hanya karena apa? Dia memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Saya renungkan sepanjang hari gitu ya. Selain mereka juga manusia biasa, mereka juga punya kelemahan. Elia juga bahkan pernah kehilangan kepercayaan gitu ya kepada Tuhan, hidup dalam ketakutan, mau mati. Abraham juga pernah melakukan dosa kebohongan. Artinya kita nggak jauh daripada mereka. Kita sama kualitasnya dengan keberadaannya ya sebagai manusia. Tapi kenapa mereka berbeda? Abraham menjadi sahabat Allah, Elia menjadi nabi yang luar biasa. Karena Abraham punya teladan iman, terlebih Elia tentu percaya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh berdoa. Mereka kemudian mereka memiliki posisi, mereka mendapat pandangan yang berbeda daripada Tuhan oleh sikap hidup mereka. Saya renungkan bahwa bahkan beriman, saya renungkan, saya katakan, saya berkata-kata pada diri saya gitu ya, bahkan beriman itu tidak perlu sekolah yang tinggi. Bukan berarti kita nggak perlu sekolah kalau memang itu kita punya kemauan dan kesempatan. Beriman penuh kepada Tuhan itu tidak ditentukan hal-hal yang melekat di dalam diri kita. Apakah IQ-nya tinggi, pintar berorasi, berkata-kata, kemudian apalagi penampilan fisik, itu nggak ditentukan, karena iman itu adalah di hati. Beriman kepada Tuhan itu berarti percaya kepada janji-janjinya, percaya kepada kuasanya, percaya kepada kekuatannya, percaya bahwa dia bisa melakukan apapun juga.
Nah, itu kan rumusannya, formulanya kan sesederhana, dalam tanda kutip, serendah hati kita mau percaya gitu. Saya mau percaya. Ketika kita percaya bahwa kita betul-betul mematikan, artinya me, me- tidak mau terpengaruh dengan pikiran manusia kita. Karena kemampuan manusia berkata, how come, bagaimana bisa? Namanya juga manusia. Pikiran kita terlalu sering membatasi karya Roh Kudus. Tapi kalau percaya dengan segenap hati itu kan tidak diperlukan kemampuan khusus, kemampuan intelektual, kemampuan bicara, tapi sebatas hati yang polos ini, yang rendah ini, untuk katakan, Tuhan, aku percaya, aku menerimanya. Aku menerima janji Tuhan. Aku percaya Engkau bisa lakukan banyak hal. Kita bayangkan ciptaan Tuhan yang besar, yang luar biasa, planet, bintang-bintang, semua yang diciptakan, bagaimana di luar pemikiran kita. Demikianlah kita mempercayai, dan kita nggak perlu tahu caranya. Percaya saja. Itu saya sedang latih di dalam diri saya. Saya patahkan roh keraguan, roh ketakutan, roh kecemasan, roh kegelisahan, roh ketidakpercayaan. Karena semua itu tidak berasal daripada Tuhan. Berkali-kali Tuhan katakan dari zaman perjanjian lama, termasuk Yosua gitu ya. Ketika Yesus pun selalu berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kekhawatiran itu adalah sebuah sikap kesia-siaan. Jangan gelisah, jangan gentar. Dan Tuhan tidak sedang berkata ini tapi tidak ada tanggung jawab. Karena Tuhan akan bertanggung jawab, bahkan bertindak ketika kita melakukan bagian kita untuk percaya penuh, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak gelisah, tidak ragu-ragu. Saya mau bangun itu di dalam diri saya. Saya bangun juga kemampuan untuk berdoa yang sungguh-sungguh. Kalau sekarang saya merasa udah sungguh-sungguh, saya mau naikkan lagi tingkat kesungguhan yang lebih lagi. Saya juga berjuang untuk mengejar syaratnya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mengejar hidup yang benar. Lalu ketika berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan menggemakan janji firman Tuhan dan lakukan faith confession. Katakan, aku udah terima. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Sampai betul-betul perkataan itu mengubahkan diri kita. Saya sedang latih itu. Makanya saya mau tekankan kepada kita bahwa kalau mau terus bersemangat di dalam Tuhan di hari-hari akan datang, selain melakukan firman Tuhan, kita bicarakan tentang ketaatan, ya, ibadah seperti hari Minggu, katakan seperti itu, ketaatan lain, tetapi juga menghidupi. Kalau bahasa saya, yang dihidupi itu adalah seperti ini, hidup dalam iman. Berdoa itu ya mungkin bagian daripada yang kita harus lakukan, tapi ada sebuah kehidupan yang kita harus benar-benar hidupi ketika kita berdoa. Doa itu jangan asal. Doa itu betul-betul mengharapkan sesuatu. Doa itu dihidupi, kehidupan doa yang mengharapkan sesuatu dan sungguh-sungguh. Praktekkan hidup yang benar. Taat terhadap segala perintah Tuhan. Jadi apa yang diajarkan selama ini, udah mau masuk 8 tahun pelayanan ini, gak pernah melenceng daripada firman Tuhan. Gak pernah berbeda daripada para hamba Tuhan yang luar biasa di luar sana yang dipakai oleh Tuhan. Selalu berbicara tentang percaya. Karena salah satu teladan yang paling menonjol dari ibu itu adalah bagaimana dia percaya penuh kepada janji Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan. Taat kepada segala perintah Tuhan. Karena kalau kita gak taat, maka pikiran kita dan si jahat akan menuduh kita.
Sehingga kalau kita sudah tertuduh, ya kita nggak memiliki keberanian percaya kepada Tuhan. Kita akan merasa nggak layak untuk terima janji Tuhan. Jadi ini adalah formula untuk mengalami janji-janji firman Tuhan. Lalu belajarlah untuk hidup dalam kebajikan, berbuat baik, mulai dari perkataan kita, perkataan-perkataan yang baik, sikap kita, bahkan berbuat baik dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah itu ilmu, entah itu pengetahuan, materi, dengan waktu, semua itu adalah berkat yang kita bisa olah untuk diaplikasikan, untuk dipraktekkan menjadi kebajikan atau perbuatan baik. Hidup dalam kasih. Yang kayak gini-gini kan memang bukan karakter natural kita. Manusia ketika jatuh dalam dosa ya mengasihani dirinya sendiri, hanya peduli dengan orang. Tapi ketika kita mulai berjalan dengan Tuhan, ketika kita belajar buat kasih, memang awalnya tidak mudah. Bahkan kita tak jarang lakukan tanpa rasa gitu ya, mati rasa. Karena kita harus melepas sesuatu. Tapi kalau memang mau terima janji firman Tuhan, janji yang indah yang ada di salah satunya adalah di Mazmur 112 ini adalah kita harus belajar hidup dalam kasih. Kasih itu sama dengan poin yang pertama. Kasih itu berarti nggak buat jahat sama sesamanya, nggak jahat kepada siapapun, nggak merugikan orang. Ya kan, jadi kalau ada orang-orang di media sosial yang mencemarkan sesamanya, ya memang dia jahat gitu, menyerang sesamanya, merugikan sesamanya, ya iblis ya yang ada di dalam hidupnya. Kalau orang ini nggak sempat bertobat, menurut keyakinan saya, sekalipun dia dibungkus dengan pelayanan, ya orang seperti ini yang nanti masuk ke neraka gitu kan. Murah hati berarti suka memberi, membuka tangan, tidak egois, tidak kikir. Murah hati itu kan berkorban ya, dengan segala yang kita miliki, waktu, pikiran, tenaga, bahkan materi kita. Makanya sebetulnya kalau kita sadari, itulah waktunya, itulah gini bahasanya gini. Ketika Tuhan kan berkati kita, Tuhan berkati kita dengan berkat masing-masing. Nah, dengan berkat itulah kita mempraktekkan murah hati. Makanya kalau orang hanya memikirkan diri sendiri, gak mau berbagi, kikirnya minta ampun, loh. Kalau kayak gini, bagaimana dia akan mempraktekkan murah hati kepada orang? Karena kemurahan hati itu justru lebih banyak disematkan kepada mereka yang memang tangannya terbuka, mau berbagi. Itu yang saya katakan juga salah satu yang saya kemarin di share sebelumnya, harus belajar dari beliau ini. Dan kalau kita lihat semua firman Tuhan, kita saja yang tidak mau belajar dan tidak berani. Gak pernah namanya orang menabur benih dan tidak menuai. Alkitab juga katakan kalau kita menolong orang lemah, kita memengutangi Tuhan. Kita ada banyak ayat-ayat yang mendukung, yang sampai kepada kesimpulan bahwa berbuat baik, murah hati, memberi daripada berkat kita itu tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Justru kita akan menuai berlipat ganda, apalagi kita lakukan seperti itu Tuhan. Yang kemarin saya sudah sempat singgung, tapi saya belum membuatkan sharingnya gitu ya.
Kenapa? Eh, Ketika kita melakukan dengan belum sampai tahap sukacita dulu deh, karena ini kan level tinggi ya, memberi dengan sukacita ini udah tingkat tinggi gitu ya. Tapi kalau kita memberi walaupun berat tapi seperti untuk Tuhan, Tuhan kan gak pernah berutang. Tuhan akan kembalikan dengan cara yang berbeda. Itulah kenapa Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling lemah ini, Alkitab katakan siapakah saudara Yesus? Yaitu ketika dalam percakapan Yesus berkata, ya, dialah ibuku, dialah saudaraku. Yaitu siapa yang melakukan perintah Tuhan gitu ya. Nah, ketika kita tolong orang tapi sebetulnya bukan untuk saudara kita saja tapi semua orang gitu ya. Kalau kita judulnya melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan membalaskannya kepada kita. Saya berbicara ini bukan berarti saya udah pada tahap yang sangat sukacita ketika memberi. Tapi saya adalah orang yang mengambil komitmen untuk belajar. Makanya saya tetapkan diri saya bahwa setiap berkat yang saya terima selain mengembalikan milik Tuhan, juga harus ada taburan. Karena kalau kita mau menjadi seorang yang murah hati itu nggak instan. Kita harus berlatih dari tadinya berat, dari hal yang kecil dulu. Lama-lama kita sadar berkat Tuhan, kita sadar bahwa kita nggak berkekurangan, sehingga kita memberi dengan sukacita. Hidup jujur tentunya sama dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhanlah orang kemudian berbuat jujur, berkata jujur, berperilaku jujur. Kalau kita lakukan ini dalam kehidupan kita, saya mau katakan bahwa nggak peduli apakah zaman atau tahun seperti apa, bahkan ketika kita di zaman akhir, bagaimanapun keadaan dunia, janji Tuhan itu tidak akan pernah terhalang. Tuhan akan memberikan kelimpahan, paling tidak kecukupan. Tuhan akan memberikan kehormatan kepada keturunan, kekayaan, paling tidak pemeliharaan. Tuhan akan berikan jalan keluar, ada penyertaan, kita menjadi berdampak. Jadi saya mau katakan pada kita, ini kan salah satu pesannya adalah tentang kebajikan, kebaikan. Ini yang saya terus mau praktekkan di dalam kehidupan saya. Kalau kita berbuat baik kepada orang, menjadi sangat, bukan berarti kalau kita tidak berbuat baik, kita tidak pernah alami yang jahat dari orang ya. Ada kalanya Tuhan izinkan itu supaya kita belajar mengampuni, mengasihi. Tapi secara umum, kalau kita berbuat baik kepada orang, maka tidak ada alasan untuk orang berbuat jahat kepada kita. Mungkin kita akan alami hal yang jahat, tapi karena Tuhan izinkan itu untuk sebuah tujuan, untuk memurnikan kita. Tapi pada dasarnya, kalau kita tabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Kalau kita bermurah hati, itu kan karakter ilahi Tuhan. Maka Tuhan akan senang dengan hidup kita. Kalau Tuhan senang, Tuhan berkenan atas hidup kita, Ia terjemahkan sendiri, pikirkan sendiri apa yang terjadi kepada seorang yang berkenan. Mari kita hidup dengan ini di tahun-tahun yang akan datang. Terus takut akan Tuhan. Orang kalau yang takut akan Tuhan itu dia akan jaga hatinya, tetap bersukacita. Bersukacita itu keputusan, bukan pilihan. Untuk mengucap syukur. Jangan sampai menggerutu atau bersungut-sungut. Tuhan tidak suka dengan yang menggerutu atau bersungut-sungut. Saya ambil contoh kecil ya. Anjing saya kalau udah dikasih makan, udah dikasih yang enak gitu ya, tapi masih dia suka nangis karena namanya hewan ya, nggak kayak manusia yang kalau udah kenyang ya cukup gitu ya. Mungkin di lidahnya masih pengen lagi ya, sama mungkin seperti manusia rakus lah ya. Dia
pengen masih mau masuk rumah, mau dikasih lagi. Dia kadang nangis gitu ya, yang saya anggap itu seperti bersungut-sungut gitu ya, marah-marah dengan gayanya dia. Sama, manusia juga, Tuhan juga seperti itu. Kalau kita sudah dipelihara, dilindungi, dijaga, diberikan apa yang kita perlukan, tapi kita masih gak bisa bersyukur, gak mengucap berterima kasih, malah kita bersungut-sungut karena fokusnya kita adalah apa yang kita mau. Tuhan juga sebel loh sama orang seperti ini, kesel sama orang seperti ini. Makanya kan di Korintus dikatakan kita harus belajar supaya kita nggak bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh mereka. Harus putuskan untuk bersukacita, mengucap syukur. Bahkan pilihannya adalah memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur di dalam hidupnya. Fokusnya adalah bagaimana hidupnya itu benar di mata Tuhan. Kalau ini dikerjakan oleh kita, tadi kan saya katakan saya juga belum sempurna dalam hal memberi, belum bersukacita amat setiap memberi. Saya juga belum beriman sekali seperti Abraham, belum sungguh-sungguh sekali seperti Elia. Tapi ini saya harus tingkatkan kadarnya, kualitasnya di hari yang akan datang. Ini membuat saya yakin bahwa saya bukan sekedar bertahan, tapi saya akan terus semakin produktif di dalam Tuhan. Saya juga mau ingatkan tentang pengurapan. Saya bukan berarti karena ibu ini udah juga menggunakan pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan pribadinya. Tapi kan sebelum ketemu ibu ini juga saya udah tekankan kepada kita. Karena itu dari Alkitab gitu ya. Dari zaman dulu tentang kuasa anggur, pengurapan. Saya nggak tahu apakah kita masih setia melakukan itu. Saya baru beli lagi minyak zaitun yang ya virgin olive oil gitu ya, yang saya doakan lagi. Ini juga sudah menjadi kehidupan saya, tapi lewat video itu kembali saya lebih sadar lagi untuk intensif lakukan pengurapan terhadap rumah. Ini bukan cara betul yang dipesankan oleh ibu itu, bukan caranya jadi kelihatan aneh daripada kehidupan orang Kristen gitu ya, tapi ini adalah tindakan profetik dan tindakan iman. Pengurapan untuk rumah, bahkan untuk diri kita sendiri, maka kita akan melihat nanti kita ini masih kuat di dalam Tuhan, hendak menyongsong Tuhan. Sebab hari-hari yang akan datang, intensitas kesukarannya itu tidak semakin berkurang. Alkitab udah katakan itu, beberapa hamba Tuhan udah katakan itu. Berarti kalau kita tidak mau mengupgrade, tadi yang saya katakan, mengupgrade iman kita, mengupgrade doa yang sungguh-sungguh, kita nggak mau berlatih untuk menggemakan firman Tuhan, untuk lakukan faith confession, untuk janji Tuhan dengan intensitas kesukaran yang semakin banyak di hari yang akan datang, tekanan hidup yang semakin berat. Kalau kita tidak imbangi dengan sikap hidup yang benar, gak semakin takut akan Tuhan, malah ketaatannya kendur gitu ya, itu akan membuat celah, itu akan menjadi faktor kekalahan di waktu yang akan datang. Ini yang saya bagikan, ini yang memberkati hidup saya, dan ini yang saya praktekkan. Dan saya percaya setiap kita yang punya kerendahan hati, yang punya respons yang baik terhadap setiap sharing yang saya bagikan, terlebih terhadap firman Tuhan, itu nanti akan bersama-sama dengan saya terus menjalani tahun demi tahun hidup dalam janji Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh waktu ke waktu. Kalau kita tetap lakukan bagian kita, maka Tuhan akan setia dengan janji-janjinya.
Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya menjadi bekal bagi kita untuk hari yang akan datang. Belajar untuk hidup dalam iman. Bahkan kadang-kadang iman kita itu nggak langsung terjadi, tapi itu kan ujian. Itu harus ada supaya kita tahu, lebih terlatih lagi percaya penuh kepada Tuhan. Belajar untuk dengan bersuara patahkan, karena itu roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh ketidakpercayaan, roh kegelisahan itu nggak datang daripada Tuhan. Terima damai sejahtera Tuhan. Putuskan untuk bersyukur, putuskan untuk bersukacita, putuskan untuk hidup dengan iman, sekalipun tidak langsung terjadi. Tetapi biar Tuhan lihat, Tuhan dapati kita hidup dalam iman. Sebab saya mau katakan ya, bahwa salah satu yang membuat orang kemudian kehilangan keselamatan bukan karena dia menjual imannya karena jabatan, karena harta, karena pasangan hidup gitu ya, tapi juga karena kecewa sama Tuhan. Karena dua-duanya gak dijawab, hidup gak seperti yang diharapkan. Sangat tidak punya alasan untuk kecewa kepada Tuhan. Nah, orang yang udah kecewa sama Tuhan gak percaya lagi kepada Tuhan. Kalau Tuhan gak dapati iman dalam hidupnya, Tuhan gak berkenan atas hidupnya. Jadi sangat membahayakan. Kita yang udah baca firman, makanya saya bagikan video itu ya, supaya kita belajar. Jangan sampai kita baca firman, tahu banyak firman Tuhan, hafal modul, tapi kita nggak hidup dalam iman. Itu seperti sebuah kematian gitu ya, kekosongan, hampa, nggak berguna. Jadi selain kita tahu firman Tuhan, kita harus hidup, makanya menggemakannya, melatih untuk percaya. Keren sekali kesaksian ibu itu tentang iman, dan makanya saya katakan saya malu karena saya masih perlu banyak belajar dalam banyak hal, lebih banyak memberi. Apakah dia menjadi miskin ketika hidup dalam kemurahan hati? Kita bisa saksikan kehidupannya. Itu loh teladan yang saya ingin bagikan kepada kita. Makanya saya katakan tidak cukup dengan sharing saya, tonton video-videonya supaya transfer imannya, bisa meneladani imannya, sikap bermurah hatinya. Gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.